Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai contoh penulisan latar belakang untuk memenuhi tugas ke-14 mata kuliah Bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Rusmala Dewi dengan NIM 20110312899. Saya dari Rombel 14, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pengertian latar belakang. Latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku atau penyusun laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Penulisan latar belakang yang baik ditulis sejelas mungkin dan sesuai dengan fakta. Dalam perspektif lain, latar belakang masalah adalah sebagai dasar utama bagi penulis yang memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang yang ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti karya tersebut. Poin penting latar belakang masalah. Poin penting yang harus diperhatikan ketika menulis latar belakang yaitu: pertama, kondisi ideal, tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak akan dicapai. Kedua, kondisi faktual, tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini, bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau keinginan. Kamu bisa memberikan data atau fakta terkait supaya lebih kredibel dan kuiperya. Ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti, baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Keempat, jika karya ilmiah kamu punya kelemahan, dalam latar belakanglah kamu harus menjelaskan kelemahan tersebut. Kelima, tujuan penelitian, di mana kamu membahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Keenam, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Kedelapan, solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Kemudian bagian-bagian membuat latar belakang masalah. Penulisan latar belakang dibagi ke dalam 3 bagian, tapi masih dalam satu bab. Bagian pertama adalah di mana kamu menjelaskan tentang masalah yang akan diangkat kalau dilihat di atas pada poin nomor 1. Kemudian, bagian kedua adalah penjelasan mengenai isi yang berupa fakta, data, fenomena, dan pendapat ahli terkait karya ilmiah kamu. Di sini kamu akan menjelaskan pula kelemahan penelitian, tujuan, metode, dan pertanyaan penelitian. Kemudian bagian terakhir berupa saran atau alternatif penyelesaian masalah yang nantinya akan jadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah kamu. Kemudian langkah-langkah membuat latar belakang masalah. Pertama, menemukan masalah di lingkungan. Jadi, kita tidak langsung membuat judul. Dalam membuat skripsi, karya ilmiah, atau melakukan penelitian, hal yang dicari pertama kali bukanlah judul. Jadi, misal ketika kita membuat skripsi, kemudian kita membuat judul terlebih dahulu, maka yang sulit adalah menemukan masalah yang ada, membuat latar belakangnya, menemukan data awalnya. Maka sangat penting untuk mengikuti alur yang sudah ada, yaitu dengan menemukan masalah. Masalah adalah kondisi yang tidak diharapkan. Misal, dalam suatu negara, setiap orang yang telah memenuhi syarat akan dikenai pajak, dan hal ini telah didata oleh pihak yang bersangkutan akan pemasukan kas dari pembayaran pajak setiap tahunnya. Namun, pada keadaannya ternyata kas yang masuk tidak sesuai target dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Maka itu dapat dibuat sebagai masalah. Kemudian yang kedua, mencari data pendukung. Setelah menemukan masalah yang kamu cari, maka langkah selanjutnya yaitu menemukan data-data pendukung yang menunjukkan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, mencari solusi dari masalah yang telah ditentukan. Namanya penelitian, tujuan yaitu menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Menguji ilmu pengetahuan yang telah ada
atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Maka ketika ada masalah, pasti akan ada langkah mencari solusinya dari masalah tersebut. Solusi yang kita berikan harus berlandasan oleh teori-teori yang sudah ada. Akan lebih kuat biasanya jika didukung oleh penelitian-penelitian terlebih dahulu. Maka, untuk mencari solusi, carilah referensi teori-teori tentang metode, model, atau media yang dapat mengatasi masalah yang sebelumnya telah ditemukan. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan sebagai hipotesis jawaban sementara bahwa solusi yang diberikan dapat mengatasi masalah. Langkah terakhir setelah kamu menuliskan masalah, mencantumkan data-data pendukung, dan menemukan solusi yang didukung oleh teori-teori serta penelitian terlebih dahulu adalah menulis kesimpulan. Kesimpulan di latar belakang adalah kesimpulan yang melandaskan kamu melakukan penelitian. Seperti contoh, berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memilih untuk meneliti pengaruh kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak terhadap kas pajak negara. Itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum membuat latar belakang masalah. Sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.